Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tugas perpajakan materi ke-11. Di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas 3 poin materi, di mana yang pertama ialah cara perhitungan pajak, yang kedua ialah norma pajak, dan yang ketiga cara menghitung pajak dengan norma. Nah, yang pertama ialah cara perhitungan pajak. 1. Cara menghitung PPN. Nah, untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus di bawah ini, yang mana tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan DPP atau 10% yang berlaku dikali dengan DPP. Nah, agar lebih mudah dipahaminya, kita bisa langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini di contoh soal, Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan ialah di mana PPN terutang ialah 10% dari 20 juta, di mana ialah 2 juta. Jadi PPN 2 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Eka dari PT Indah adalah 2 juta, berarti 10% dari 20 juta. Yang kedua ialah dasar hukum PPN. Nah, dasar hukum atas pengenaan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang PPN tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek PPN, tarif PPN, tata cara penyetoran dan juga pelaporan dan sebagainya. Nah, berikut ini yang merupakan objek yang dikenakan PPN. Yang pertama ialah penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua ialah import BKP. Yang ketiga, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah di dalam BAPEN. Nah, yang keempat, pemanfaatan JKP dari luar daerah BAPEN di daerah BAPEN. Yang kelima ialah ekspor BKP berwujud ataupun tidak berwujud, dan juga ekspor JKP ataupun PKP. Yang keenam, ekspor JKP dan oleh PKP. Nah, adapun tarif dari PPN itu sendiri ialah tarif umumnya ialah 10% untuk penyerahan dalam negeri. 0% ditetapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, dan juga jasa kena pajak. Yang ketiga ialah tarif pajak sebesar 10% yang berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5%, dan paling tinggi 15% sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ialah cara menghitung PPh. Nah, ada 4 cara. Yang pertama ada dasar perhitungannya. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak apabila perusahaan mengalami kerugian. Atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang yang terdapat 4 sumber pendapatan yang telah diakui. Yang pertama ada penghasilan dari usaha dan kegiatannya. Yang kedua penghasilan dari modal. Yang ketiga penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Dan yang keempat ialah penghasilan lainnya seperti pembebasan hutang, hadiah, dan juga lain sebagainya. Nah, yang kedua ada kompensasi kerugian. Menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapatkan kerugian, maka kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan. Mulai dari tahun pajak berikut berurutan sampai dengan 5 tahun. Kompensasi kerugian dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada yang vertikal dan juga ada yang horizontal. Nah, yang ketiga ialah tarif pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tarif pajak umum, di mana sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000. Yang kedua adalah tarif pajak khusus. Untuk penghitungannya ialah PPh pasal 21, 22, 23, 26, di mana PPN, PPNBM, dan juga BPHTB.
Nah, yang terakhir ialah saat terutang. Di mana saat ini saat terutang yang digunakan ialah menganut self-assessment system, di mana pada akhir tahun pajak, setelah wajib pajak menghitungkan pajaknya sendiri, setelah itu mengisi SPT PPh. Nah, yang kedua ialah norma pajak. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 2529 terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan secara agar mendapat penghasilan neto. Nah, terakhir yang ketiga ialah cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Nah, menghitung pajak penghasilan dengan norma penghasilan pajak terdiri dari yang pertama ada norma penghitungan umum, yang mana yang berlaku untuk wajib pajak orang atau pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya sekitar Rp4.800.000. Yang kedua ada norma penghitungan khusus, di mana bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaannya bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Nah, syarat-syarat penetapan norma penghitungan adalah yang pertama, wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma perhitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua ialah penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha ataupun penghasilan bruto dari pekerjaan bebas, biaya tidak lagi dikenakan untuk dikurang, di mana khusus untuk wajib pajak orang pribadi penghasilan neto masih diperkenakan untuk dikurangi dengan PTKP. Yang ketiga ialah bagi wajib pajak yang memiliki usaha, maka perhitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan juga tempat usaha. Sesudah itu penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Nah, sekian video dari saya untuk materi ke-11 ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.